Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh pujian, sanjungan, rasa syukur mari terus kita panjatkan, haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sedemikian banyaknya, termasuk juga perkumpulan kita. Kehadiran kita di majelis yang mulia ini juga merupakan salah satu di antara kumpulan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak pada kita. Tidak sekedar sehat, mungkin sebagian dari kita justru dibandingkan orang lain yang di luar sana, mungkin yang di luar sana lebih sehat dibandingkan kita. Ada juga yang mungkin lebih sempat dibandingkan kita, waktunya lebih longgar dan lain sebagainya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala yang pilih. Allah pilih kita semuanya bisa hadir di majelis yang mulia ini, di majelis yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah ridhoi dan cintai. Dan ini sekali lagi merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga beliau dan juga para sahabatnya yang mulia, dan juga semoga terlimpahkan juga kepada semua pengikut Nabi yang senantiasa konsisten, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti akhir zaman. Amin. Para sekalian, para bapak ibu, materi yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah tentang masalah penyakit hati. Sebagaimana badan kita itu juga bisa sakit, dan sakitnya juga bertingkat-tingkat. Ada sakit yang ringan, yang dengan itu kita bisa beraktivitas kemana-mana, tidak terlalu mengganggu aktivitas kegiatan kita sepanjang harinya, yang ringan itu. Demikian juga ada sakit-sakit yang sedang, mungkin rada abot sithik, tidak bisa untuk bekerja, mungkin harus istirahat dalam beberapa hari, namun hitungannya masih penyakit yang belum terlalu berat sekali. Masuk angin rada abot sithik kan sakit. Nah, ini demikian. Ada juga penyakit yang berat atau mungkin sangat berat sekali sehingga terganggu aktivitas kegiatan dari seseorang, boten saged tindakan pundi-pundi misalipun. Nah, sebagaimana badan kita, tubuh kita yang bisa kena penyakit dari ringan sampai berat, demikian juga hati kita, dan ini yang lebih ngeri, dan ini yang lebih berbahaya dibandingkan sekedar penyakit badan. Yang penyakit badan sak pol-pole, seberat-beratnya penyakit badan kita itu apa Pak, kira-kira Pak? Napa Pak kinten-kinten? Pol-pole apa? Ya mati no. Mesti tahu kita. Katanya yang penyakit paling berat itu adalah penyakit apa Pak? Gerah sawat napa? Sawat hospital katanya gitu. Nah, laku lihal pol-polnya sakit badan itu sudah mati kan gitu ya. Tapi kalau sakitnya adalah sakit hati, sakit hati ini penyakit hati Pak, itu musibahnya tidak sekedar di dunia, namun terus dirasakan sampai di alam kubur, sampai di alam akhirat, kan lebih ngeri ini. Sampai kemudian dijebloskan atau disungkurkan di api neraka, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita tentu setiap kita berusaha untuk tidak kena penyakit badan, baik itu ringan maupun yang apalagi yang berat. Maka lebih pantas lagi, lebih layak lagi kalau panjenengan sami itu menjaga diri kita dari penyakit-penyakit hati. Karena bahagia sengsaranya seseorang tergantung dengan ini. Kalau orang tidak bisa memanage hatinya, mboten berusaha menjadikan hatinya itu sehat, sengsara niku. Sengsara dunya, sengsara akhirat gitu ya. Oleh karena itu hal yang pantas bagi kita untuk belajar, untuk mengetahui apa saja penyakit-penyakit
yang biasa menyerang hati kita, jiwa kita. Kadang-kadang orang kalau kaitannya dengan penyakit hati itu, penyakit jiwa, nggak tahu dia kalau dia itu sakit. Kita yo sehat, senenge fisiknya sehat. Dia nggak merasa bahwasanya dia itu sedang kena penyakit yang berat. Ya, kalau orang bilang penyakitnya mungkin sampai kronis menahun. Ya, ibaratnya jiwa itu sentip-sentip gitu Pak ya. Kalau orang sakitan sampai berat seperti itu ya, wis kembang kempis sentip-sentip iki sedilok engkas kita arep dut iki gitu ya. Nah, ini orang nggak merasa, tapi kalau penyakit hati ya, bahwa jiwanya itu, hatinya itu sudah mungkin sentip-sentip tadi, wis arep mati kijane. Penyakit wis abot. Ya, soalnya apa? Soalnya dia nggak tahu kalau dia itu kenapa penyakit. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini mari kita lihat di antara penyakit-penyakit hati yang paling pentingnya, yang paling berarti termasuk. Apa itu? Yang pertama disampaikan di sini yang kita bahas adalah al-ghaflatu. Ghaflah. Ghaflah niku napa? Ghaflah itu yang terjemahannya mungkin gampangnya lalai, lengah. Lalai, lengah. Dari apa itu? Niki mboten nonton kotakan ini kita Mas, biasanya nonton kotakan itu enak kata niki. Mboten nonton. Soale kacamata tekan iki, tidak ngeten iki ketoke nggih mboten patut ya iki. Nah, lalai itu yaitu maknanya secara gampangnya adalah ya seorang itu lupa dari sesuatu. Lupa dari sesuatu dan tidak perhatian terhadapnya. Wah, matur nuwun jasa khairan Mas. Bahan bantu niki kan. Ya. Jadi seorang itu lupa dari sesuatu dan tidak perhatian terhadapnya. Lali mboten perhatian, orang gagas, yang basa Jawa ora digagas. Wis lali ora digagas bebreblas. Itu apa? Itu ghaflah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaitannya dengan istilah ghaflah ini dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Ya, Al-Anbiya ayat yang pertama Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ya, telah dekat pada manusia itu hari menghisap segala amalan mereka. Ya, sementara mereka dalam kondisi kelalaian lagi berpaling. Wis tambah sedak, wah ini tambah sedak. Semakin hari ini, semakin tambah hari, semakin tambah detik, tambah menitnya itu tambah jamnya. Waktu datangnya hari hisab, perhitungan amalan kula panjenengan sami itu semakin dekat. Ora tambah ngaduh. Ya, karena semakin hari jatah waktu kita hidup di dunia semakin berkurang. Ya, tambah umure gur tambah bilangane tok niku. Nggih, pinten Mbak? 45, 50, 55 niku gur hitungane tok ketoke tambah akeh. Tapi jatah waktu kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dihisabnya itu tambah semakin dekat. Kan gitu. Ya kan? Dan ini kadang-kadang kalau panjenengan sami enggak sadar itu. Sadarin pas ngaji kata sing oh yo tenan iki jane. Atau mungkin ada orang meninggal dunia. Ya oh yo iki koncoku lho, sak usia aku lho. 45, 46 wis dipundhut iki. Aku kok yo urung ya. Kita ra mikir ngaten kan. Kadang yo kelingan silok tok itu. Itu kayak cambukan itu kan kayak gitu. Makanya ada apa namanya? Ibnul Jauzi itu kan buat buku itu ya, Saidul Khatir itu. Orang itu kalau dinasihat itu kayak dipecut. Turoso Pak. Dinasihati pas pertama dinasihati saat dia dinasihati itu kroso pecutannya itu loh, kroso lorone. Itu kayak gitu orang dinasihati. Makter pisan itu. Ya, sebagaimana juga tadi ketika dia dapatkan temannya ada yang meninggal dunia. Oh, nasihat, sadar saat itu juga. Tapi orang disambuk itu kalau sehari 2 hari cambukannya kroso mboten menan. Terus kroso. Sewulan kroso mboten. Wis ra krasa, apa toh rasane ya syukur ngono kae kan itu kan. Itu juga kayak gitu nasihat. Saat dicambuk, itu terasa. Oh iya. Betul. Saya cedak gitu ya, aku ya melu cedak iki. Hati-hati berarti. Tapi seminggu ngas wis ora. Wis ra kelingan meneh, harus ada cambukan lagi. Nah, itu nasihat seperti itu ya. Nah, ini para bapak sekalian, kadang-kadang kita dapat nasihat dari teman kita yang mungkin sudah dipanggil sama Allah. Demikian juga dari nasihat berupa ya kata-kata dari mereka yang menyampaikan nasihat. Nah, ini para bapak sekalian, orang ya saat ya perjumpaan dengan Allah, hisab ya amalan-amalan itu tambah dekat. Namun bagaimana Allah katakan mereka dalam kondisi
fi ghaflatin mu'ridun. Dalam kondisi kelalaian lagi berpaling. Sebab napa? Sibuk mikirke nikmatin donya. Sibuk golek donya. Sampai bagaimana? Sampai lali, sampai lupa dengan akhirat. Dan ini berapa banyak kita pun juga kayak gitu juga. Terus sibuk donya niku kadang-kadang wis lali kabeh kadang-kadang gitu ya. Nah, ini para bapak sekalian kata ghaflah di sana, lalai. Ya, maknanya adalah lalai. Nah, para bapak ibu sekalian, ghaflah sendiri, kelalaian itu ada dua macam sebenarnya. Ada lalai yang terpuji. Yang pertama. Yang kedua ada lalai yang tercela. Ya, lalai atau lengah yang terpuji satu, yang kedua lalai yang tercela. Ghaflatun mahmudah wa ghaflatun madmumah. Sing terpuji itu mahmudah, berarti sing terpuji. Yang tercela madmumah. Madmum itu tercela. Nah, yang terpuji apa? Terpuji adalah ghaflah anil ma'asi wal munkarat. Lalai dari maksiat dan kemungkaran. Artinya ora mikir bablas. Lali ora pengin koyo ngono kuwi. Nah, ini bagaimana? Ini sing terpuji. Demikian juga lalai dari perkara-perkara yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara sing pokoknya tercela. Enggak Allah Subhanahu wa taala ridhoi, kita lalai dari itu, ora mikir bablas, ora pengin, ya. Dan kita lupa dengan masalah itu. Ya, ora pengin sedak-sedak. Nah, itu lalai yang terpuji. Itu ya, lalai yang terpuji. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pada wanita-wanita yang baik-baik yang Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat 23. Nah, ini mungkin sering disampaikan iki. Ya, kata ghafilat. Ya, wanita-wanita yang lalai. Lalai kok iso disebutkan kata lalai kok iso wanita lalai itu apa itu maksudnya? Padahal wanita baik-baik ini. Oh, ternyata lalai dari hal-hal yang dimurkai sama Allah. Allah katakan, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim." Ya, Allah katakan sungguhnya betul-betul teman-teman orang yang menuduh wanita yang muhsanat sing apik-apik, ya, wanita yang baik-baik, ghafilat yang lengah atau lalai, al-mu'minat lagi beriman, ya, nuduh apa itu? Nuduh berzina. Sungguhnya orang-orang yang menuduh berzina siapa? Wanita yang baik-baik, yang lalai, ya, lagi mukminat. Lalai apa ini? Lalai dari perbuatan yang jelek-jelek. Ya, demikian juga la takhturu bibalihinna. Belas ora tau mikir wanita tadi, karena wanita yang baik-baik ini. Ora tau mikir pengen berbuat kejelekan, tidak pernah sama sekali yang ada kerentek berbuat demikian. Orang Jawa bilang kerentek itu. Belas. Ini ghafilat. Wanita mukminat baik-baik, belas ora tau mikir sing elek-elek. Lah kok dituduh? Ada orang yang menuduh dia berbuat zina. Ya, sebagaimana kalau panjenengan sami ingat kisahipun sinten? Garwani Nabi siapa? Ibunda Aisyah. Wanita baik-baik, wanita suci yang dipilihkan sama Allah, ya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai istri beliau di dunia sampai akhirat. Ra mungkin kok bojone wong apik kok, ya, istrinya jelek, gak mungkin. Nah, belas Ibunda Aisyah juga masih waktu itu masih sangat belia sekali. Ya, kadang-kadang masih main dengan, ya, anak-anak wanita yang kecil-kecil. Belas atau mikir seperti itu. Lah kok dituduh? Nah, orang yang nuduh demikian, ya, berbuat zina, berbuat serong, berbuat selingkuh macam-macam, Allah katakan lu'inu fid dunya wal akhirah. Wong sing nuduh-nuduh itu bakal bagaimana? Mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat. Tidak cuma itu, mboten cuma dilaknat, tabwalahum adzabun adzim. Demikian juga mereka akan dapatkan adab yang sangat besar sekali. Wah, ngeri ini ancamannya. Wah, ini makanya para bapak ibu sekalian sing jenenge orang menuduh orang berbuat zina itu ora gampang itu. Termasuk apa? Sehingga nanti tidak akan hukum rajam itu Pak ya, kalau di pemerintah Islam itu ya. Itu harus saksinya 4 orang itu. 4 orang betul-betul melihat secara gamblang, seto welo-welo, ngiglo-ngiglo ketok moto. Harus demikian. Papat yang sing saksi siji tok. Saya menyaksikan dia berbuat zina wanita tadi. Lah saksimu telu liyane ndi? Enggak ada, saya sendiri dicambuk Pak. Loro, 2 orang bersaksi, saya lihat. Satu lagi saksi ndi? Datangkan dia 2 saksi. 2 orang yang jadi saksi tadi ya. Menjadi saksi melihat wanita berzina. 2 lagi datangkan buktinya.
saksi lagi. Enggak bisa, saya cuma 2 orang. Cambuk, Pak. Dianggap orang yang guruh, bersaksi yang palsu. Wah, angel lagi, Pak. Apalagi cuma sekedar ya dugaan iki tok iki ciri-ciri kok ini biasanya wanita ini berzina ini. Ya, wanita yang selingkuh dan sebagainya. Orang duwe bukti babar blas apalagi orangnya baik-baik. Hati-hati. Dia bisa kena laknat. Apa itu laknat artinya, Pak? Apa artinya laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati gitu ya. Nah, ini kata ghafilat di sini adalah ya dia lalai dari perbuatan maksiat, blas ora tau mikirke, blas enggak punya keinginan, enggak punya kerentek untuk berbuat maksiat kok dituduh. Maka ini bagaimana? Ini hati-hati sing nuduh. Gitu ya. Ini lalai yang terpuji demikian. Jadi lalai dari perbuatan maksiat, gitu ya. Kemudian ghaflah yang madmumah, ya, lalai yang tercela. Itu apa? Ghaflatu anillahi wa ta'atihi wa dzikrihi. Lalai dari Allah. Lalai dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, lalai dari berzikir padanya. Wa anid daril akhirah, lalai dari negeri akhirat. Wal hisabi wal jazaa, lalai dari adanya hisab, adanya balasan nanti di akhirat. Ora tau mikir babar blas kadang-kadang. Wis ora gelem taat, sing dipikir kurun donya tok 24 jam. Esuk kanggo sore, sore kanggo esuk, awan kanggo bengi, bengi kanggo awan, sikil kanggo sirah, sirah kanggo sikil. Piye niku kinten-kinten niku? Isine grublek utek donya tok padahal sampai akhirnya entuk, akhirnya mati ditinggalke. Nek mati mboten? Enggak, kadang-kadang. Nah, apalagi ada orang juga yang udah dikasih kayak gitu juga, sama dirinya sendiri kadang-kadang pelit. Wah, ini namanya disebutkan dengan kata suh itu, Pak ya. Ya. Bondone akeh tapi dengan dirinya sendiri pelit, dengan keluarganya pelit. Wah, ini susah Pak ini, Pak. Nanti di akhirat ya, dihitung sebagai wong sugih, dihisap sebagai wong sugih, di dunianya koyo wong randuwi. Ya, soalnya apa? Dia untuk dirinya sendiri saja, ya, dia pelit. Untuk keluarganya juga pelit. Ya. Di akhirat dihisapi sebagai orang kaya. Kowe lho, bondomu akeh kondi iki. Ya, itu kondi. Tok belanja kene ngendi? Wah, susah. Nah, itu ya. Nah, ini sing digoleki seperti itu sampai dia lalai dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Blas sing jenenge salat ya ora gelem. Poso ya ora gelem, ora betah ngeleh nene. Jenenge pasukan wedi ngeleh nene. Gitu ya. Kemudian bagaimana apalagi untuk umroh, untuk haji, untuk sedekah, blas ora gelem. Maca Quran aja meneh. Abah tok kadang-kadang ora iso. Ya, bahkan enggak mau belajar gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini ghaflah yang tercela. Ya, dia lupa pada Allah, lupa dari taat pada Allah, lupa dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Blas sing jenenge lisannya, hatinya tidak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan kesusahan ya ora balik sama Allah, diuji dengan kegembiraan, kebahagiaan juga enggak balik sama Allah. Ya, terus piye iki? Ini kadang-kadang ada kita dapatkan demikian dari saudara-saudara kita. Semoga Allah menunjuki mereka, Pak. Wis diuji loh sama Allah kekurangan. Malah enggak nyedek sama Allah. Nyedai malah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Loh, kan rugi banget tuh. Ya. Ini ngeri nih demikian. Dia rezekinya misalnya disempitkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, ditahan sama Allah rezekinya. Wa yaqdir. Ya. Kudune bagaimana? Kudune piye carane dhewe nyedak karo sing rezeki, kan gitu. Tapi terkadang atau bahkan sering kita lihat wis rezeki ini disempitkan malah justru dia jauh dari yang ngasih rezeki. Itu Allah Subhanahu wa taala, salat ya ora gelem, poso ya ora gelem, berbuat amal soleh ya enggak gelem. Lah terus piye iki? Ini ya. Jadi kasih susah ya ora gelem nyedak sama Allah, dikasih gembira, dikasih bahagia, dikasih kelebihan harta, ya malah lali. Naudzubillah min dzalik. Ini hati yang lalai nih kayak gini nih. Ini ngeri, ya, ngeri sekali. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya. Jadi ini dua macam kelalaian. Tadi lalai yang pertama yang terpuji, yang kedua adalah lalai yang tercela. Nah, bagaimana ya kedudukan syariat atau sikap syar'i terhadap kelalaian ini? Ya, kelalaian tentu yang dimaksud adalah lalai yang kedua ini, lalai yang dicela tadi. Nah, sikap syariat kita seperti apa? Allah Subhanahu wa taala mencela kelalaian dan kelengahan itu. Ora gelem mikir Allah, enggak, lupa sama akhirat, lupa sama mempersiapkan diri berbekal untuk akhirat, lupa untuk menyiapkan diri nanti kalau dihitung di yaumul hisab seperti apa. Allah Subhanahu wa taala mencela.
sikap lalai, demikian juga memberikan wanti-wanti, hati-hati dari orang-orang yang lalai. Jadi kalau panjang sami para bapak ibu sekalian, satu, Allah celah sikap lalai, demikian juga celah ojo nganti ya kita itu dekat-dekat dengan orang-orang yang lalai. Allah katakan misalnya dalam Al-Qur'anul Karim, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil wudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah atau sebutlah Allah, sebutlah Rabbmu pada dirimu, dalam hati kita sebut ya, tadarruan wa khifah, dalam kondisi merendah kita ucapkan, dalam kondisi merendah. Wa khifah, demikian juga rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam sami zikir, ingat dengan dosa kita, ingat dengan nikmatnya Allah yang banyak. Ya, kita tadarruk, kita tunduk pada Allah. Wa dunal jahri minal qauli, demikian juga kalau kita ucapkan dengan lisan kita, ojo banter-banter banget. Ya, tidak pelan sekali juga, namun dengan yang bisa kita dengarkan diri kita sendiri. Ya, rasa awake dhewe ndonga dadak buanter-buanter sak kayange, tanggane ngerti, apalagi salat malam Pak ya. Ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak ya Allah, yang berkah. Tanggane ngerti kabeh nantian. Ke sapa to jane bengi-bengi gitu ya. Kan enggak gitu ya. Nah, tidak banter-banter banget, namun juga tidak terlalu pelan sekali sehingga kita enggak dengar. Nah, ini ya yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ya, tentu dalam berbagai kondisi. Namun yang lebih termasuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, bil wuduwi wal asal, di waktu pagi hari dan di sore hari, ujung-ujung dari hari itu. Makanya ini penting banget nih para bapak ibu sekalian, kalau banyak sami memperhatikan nih zikir-zikir dan doa-doa di pagi dan petang hari. Zikir pagi dan petang, ampun yang sakit ampun ditinggal gini. Masya Allah, itu manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali untuk berkahnya, keberkahan sepanjang hari dan malam kita. Dan itu Masya Allah manfaatnya enggak cuma untuk diri kita sendiri, termasuk untuk keluarga kita. Termasuk untuk keluarga kita, supaya dilindungi sama Allah, biar enggak kena musibah yang macam-macam, yang berat-berat, supaya mereka dijaga dari penyakit dan sebagainya. Ya, dari gangguan termasuk yang enggak kelihatan. Ya, makhluknya Allah wonten sing ketok, wonten sing boten ketok. Yang sing ketok awake dhewe ngertos. Sing mboten ketok wis awake dhewe perlu nyoba-nyoba untuk ngetok-ngetoki. Selain itu Pak ya. Ora penting niku. Awake dhewe iso nonton jin malah susah malah. Nonton menungso meneh kadang-kadang susah. Ngoten iki. Wah, angel men to iki. Ngadepi meneh jin sing ra ketok. Napa dadak diurusi. Ngoten nggih. Nah niku nggih. Jadi bagaimana itu yang kelihatan enggak kelihatan, yang kadang-kadang mungkin bahayakan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya dengan zikir pagi dan petang itu. Monggo niki yang sudah punya lembarannya pun gadah bukunya, buklete sing alit niku monggo, sing dereng apal nggih dibaca. Yen sing mun apal pun monggo dipun waos. Ya, kita mboten saged maosnya istilahipun pagi sudah kita sempatkan di waktu habis subuh. Kemudian ketika sore hari mboten saged bar asar nggih, bar maghrib ngaten iki. Tapi ngaji Pak nggih. Pas ngaji nggih berarti nggih. Mengke bar isya berarti yang mau kersupen. Nggih. Ini penting sekali. Nah, ini sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di waktu pagi dan petang hari gitu ya, karena termasuk waktu-waktu yang istimewa itu. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian itu, kamu itu menjadi termasuk golongan orang-orang yang lalai. Jangan nganti dadi wong-wong sing lalai. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wa qad nahallahu azza wa jalla an musahabatil ghafilin. Allah melarang kita dari berteman dengan orang-orang yang lalai. Nglirwani Allah Subhanahu wa taala, mboten emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, lengah dari akhirat, lengah dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu kemudian melu anut grubyuk selain nggih, ikut-ikutan ya, berkumpul dengan mereka sampai kita tenggelam, sampai terseret arus menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Allah katakan wala tuti, ini surat Al-Kahfi ini ya, ayat 28 kita sering baca. Wala tuti, dan janganlah kamu ikuti man aghfalna qalbahu, yang kami lalaikan hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, wattabawahu, dan dia itu mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta,
dan urusannya itu menjadi melampaui batas atau sia-sia. Pokoknya tidak. Seringkali kita disebutkan bersahabatnya cedak-cedake. Jangan dengan yang demikian orang yang lalai, orang ahli maksiat dan sebagainya. Sebab nopo? Sing jenenge konco niku, sing jenenge teman dekat itu betul-betul pengaruhnya luar biasa. Ya, kalau ahli maksiat paling mboten awake kalau tidak ikut maksiat paling enggak itu dalam hati kita itu merasa bahwasanya itu hal yang biasa maksiat itu. Wah, ini bahaya nih. Bahaya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana akhirnya cedak-cedak akhirnya melu-melu. Ya, apalagi ini anak-anak muda ya biasanya Pak ya. Anak-anak muda itu kan sering seperti itu. Gur anut grup yo koncone, kadang-kadang gur tantang koncone barang. Ya kowe ora rawani, kaya wong ra lanang wae. Ayo njajal iki. Disuruh apa? Minum minuman keras, disuruh nyabu dan sebagainya. Kadang-kadang gur masalah kendel-kendelan rok. Dulu ada itu orang di Sragen zaman dulu Pak. Kendel-kendelan saya SMA itu. Nggih, teng laboratorium kimia, Pak. Yuk kendel-kendelan ngombe alkohol 90% Pak, brodol usus langsungan. Kendel-kendelan, ayo karo koncone jajal ngombe Pak. Mati Pak. 90% kok. Nggih. Sekedar kadang-kadang ikut-ikutan seperti itu. Nah, ini makanya Allah Subhanahu wa taala tegur kita jangan sampai ya kemudian mengikuti orang-orang yang hatinya itu lalai dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mencela kaum atau sekelompok orang karena apa? Karena lalainya. Dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka itu mengetahui persis, sangat ahli, sangat jago dalam masalah kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sementara dari akhirat mereka itu lalai. Masalah dunia pinter banget tapi akhirat belas. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak diperbaiki. Salate ra tau didandani, wudune mboten nate dipun perbaiki, bacaan Qur'annya, zikirnya juga demikian, blas ora tau digagas, ora tau digatekke. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Ya, yang mereka tahu masalah dunia tok, sementara untuk urusan sing jane penting banget yang nanti menjadi masa depannya yang selama-lamanya blas malah ora digatekke. Ya, ini Allah celah dalam surat An-Nur Ar-Rum ayat yang ke-7 ini. Nah, para sekalian, para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini masih ada lagi pembagiannya. Ya, macam-macam dari kelalaian itu masih dibagi lagi sesuai dengan orangnya. Nah, ini kinten-kinten mlebeting putih niki. Ya, artinya kalau kita ternyata pada yang masih belum baik, kita harus berusaha memperbaiki. Nah, kalau panjang sami nanti bisa menilai diri kita masuk yang mana. Ya, setiap kita mboten sah nonton sanese, kita lihat diri kita masing-masing. Yang pertama bahwasannya ada yang lalainya itu cuma sebentar saja. Sekilas. Ari tuh delok-delok tok. Ya. Itu apa? Qataridul ghaflah li sholihin minan nas fi ba'dil awqat. Kadang-kadang yang namanya kelalaian itu, kelengahan itu menimpa orang-orang yang soleh dari kalangan manusia pada sebagian waktu saja. Ya, tapi bagaimana orang-orang yang soleh, yang mereka itu arif billah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, ya, mereka itu lalainya itu cuma sedikit sekali, sidik, itu pun cepat. Ya, jadi lalainya cuma delok barang itu cepat ilangi. Ya. Kemudian bagaimana? Dia kemudian berhenti. Ya, delok langsung berhenti. Dan kemudian dia ingat-ingat apa? Dengan jaza, dengan balasan nanti di akhir. Waduh. Dengan hisab, dengan perhitungan amalan. Fayatubu minha, maka kemudian segera dia tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yataraja'una minha. Dan dia segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Awak iki pun ngaten napa dereng ngeten-ngeten iki. Nuwun kita bisa lihat diri kita masing-masing. Ya. Jadi lengahnya itu lalinya cuma sebentar. Ora dikiri sama Allah Subhanahu wa taala sebentar. Ya, mungkin sampai dia berbuat maksiat sebentar, kemudian dia ingat segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya ghaflah ya mutakarrirah. Lalainya itu berulang-ulang. Bola bali. Siapa ini? Wahia al-ghaflatul lati ya'ishuha al-usah.
yaitu kelalaian yang ada pada kehidupan orang yang ahli maksiat, orang fasik yang dari kalangan kaum muslimin ketika mereka sedang bermaksiat. Itu ya, saat mereka maksiat lalai dia. Ya. Kemudian bagaimana? Kadang-kadang fatarohum, ya, kamu melihat mereka bagaimana kondisinya? Lalai di sebuah waktu kemudian kelingan meneh. Ya, sadar. Ya, lalai sadar, lalai meneh, sadar meneh, lalai meneh, sadar meneh. Ya, masya Allah, gitu ya. Nah, ini antara satu dengan yang lain terus-terusan nih. Ya. Nah, ini para bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu. Nah, orang yang jenis demikian ini dia tenggelam dalam maksiatnya, ya, dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang sadar, lali meneh, balik meneh, ya, sadar meneh dan sebagainya. Maka bagaimana orang yang demikian ini harus diingatkan setiap saat, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi dan seterusnya. Sebagaimana kita mungkin para bapak ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ngaji ini? Ya, kita ngaji berulang kali, ngaji meneh, ngaji meneh, ngaji meneh, ngaji meneh, supaya tadi diingatkan lagi, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lalai. Ya, karena apalagi di hari ini, di masa ini sing jenis godaan itu masya Allah fitnahnya macam-macam. Zaman dulu orang itu menghindar dari fitnah, dari maksiat, mlebu omah rampung. Nah itu. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadisnya ketika ditanya tentang apa itu najah, man najah, beliau katakan wal yasa'ka baitu. Hendaknya rumahmu itu menjadikan kamu itu merasa lapang. Artinya bagaimana wis ning rumah. Fitnah macam-macam, godaan macam-macam ora bakal nyedak kan gitu. Tapi hari ini mboten. Sing jenenge fitnah itu masuk sampai ke rumah-rumah kita. Ya, melalui apa, Pak? Media sosial macam-macam, TV, opo-opo itu. Ya, dan banyak lagi, masya Allah. Nah, sehingga bagaimana ya kita harus, makanya majlis-majlis seperti ini walaupun guru sak jam tuh niki orang nganti katanya malah. Ya, kita orang nganti sarep rampung ya jam itu barang nih gimana. Ya. Ini harus terus kita makmurkan. Ingatkan lagi. Demikian. Ya, apalagi manfaat dari majelis ilmu sendiri sangat banyak sekali. Ya, orang hari ini sing jeneng golek sakinah abot regane larang. Ketenangan, betul? Ya kan. Namun Allah Subhanahu wa taala bagikan itu, turunkan itu di majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu bagi kita semuanya, saat sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu bisa hadir majelis ilmu, kita berusaha istiqomah untuk itu. Ya, karena tanda-tanda kebaikan Allah inginkan dari kita berarti. Maka jaga itu. Ya, jaga hal tersebut. Kemudian berikutnya, yang jenis yang ketiga dari ya ghaflah atau kelalaian yang tercela adalah ghaflah at-tamah, ya. Jadi lalai secara penuh, full, sempurna lalai nih. Nah, ini siapa ini? Kira-kira kaum muslimin bukan? Ya muslimin enggak. Wahyal ghaflatul lati ya'ishuhal kuffar, itu kelalaian yang hidup di dalamnya orang-orang kufar yang tidak iman sama Allah Subhanahu wa taala. Lalai ini full itu, dan bahkan kalau ingat sing diingat bukan Allah. Ya, sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Fa innahum fi ghaflatin tamati 'anillahi wad daril akhirah. Karena mereka itu sempurna, full lalainya dari Allah dan juga dari mencari akhirat. Kadang-kadang bahkan enggak cuma itu, bahkan musuhi orang-orang yang mencari akhirat. Gitu kan? Makanya orang-orang yang belajar agama itu sebagian mereka katakan bagaimana agama candu. Marake wong fly. Ya, ora gelem golek donya, golek akhirat tok. Itu ya. Fly kata mereka. Candu kata mereka. Nah, ini omongan tentu orang yang tidak paham atau mereka yang betul-betul lalai dari akhirat seperti itu. Ya. Ya, karena sukaro, mereka itu seolah-olah seperti orang yang mabuk, tidak mengenal, tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Ini ya. Maka bagaimana untuk orang yang demikian? Cara mengeluarkan mereka dari kelalaiannya adalah bidakwatihim ilal Islam, dengan mendakwai mereka, mengajak mereka kepada ajaran Islam. Wah, ini Pak, para Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ya orang kafir itu, orang-orang yang kufar itu hati mereka, jiwa mereka udah mati, Pak. Ya udah mati. Tapi ingat,
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim itu, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana sebagai ruh. Sebagai apa? Ruh yang menghidupkan bahkan sing wis mati babar blas. Ajaibnya Al-Qur'an, Pak. Ya, ajaibnya Al-Qur'an. Kalau panjenengan sami ngertos para sahabat Nabi. Awalnya nyembah berhala, awalnya nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mati itu, jiwanya udah mati, ruhnya udah mati itu. Tapi begitu dibacakan Al-Qur'an, ya mereka masuk Islam, sing jenenge hati yang sudah mati tadi urip meneh. Bahkan menjadi kehidupan yang sangat sempurna. Ya, siapa itu? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalau panjenengan sampai ingaten, kita pengen jiwa kita, hati kita semakin hidup dengan kehidupan yang tambah sempurna nggih, ampun adu-adus dari Al-Qur'an. Baca, kalau panjenengan sami ada mungkin tafsirnya walaupun enggak komplit misalnya diwaos. Ya, berusaha kita pahami, menjadi bekal kita tadabbur saat kita sholat sunnah atau sholat yang wajib kayak gini. Kita dengarkan, oh ini ayatnya, ini maknanya ini. Kita renungkan semampu kita tentu saja. Nah ini menjadikan hati kita menjadi hidup. Kita pengen semakin hidup semakin sempurna, bagaimana? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Dan juga yang dianjurkan para ulama juga paling boten esok. Ya, kita pagi itu diusahakan sakit maca Qur'an. Ya kan apa? Orang bisa membaca Qur'an di pagi hari, ya nanti insyaallah harinya itu akan dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Walaupun nggih mboten saged kathah misalnya, ya syukur iso akeh. Nggih, pagi sempatkan. Pagi kita sempatkan baca Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian berikutnya nah, ini masih cukup banyak materinya, Pak ya. Ini sampai jam berapa, Pak? Isanya jam berapa? 7 lebih berapa? 10. Mang menit kasih. Materi ini masih cukup banyak ini, Pak. Ya. Ya, kita sebagian aja ya. Jadi apa yang orang akan dapatkan ya atau hasil yang dia akan peroleh kalau dia itu berada dalam kelalaian. Wah, ini ngeri-ngeri sekali. Yang pertama, jadi hukuman bagi orang yang lalai. Yang pertama, istihqaqul adabi fid dunya. Dia berhak mendapatkan adab di dunia. Ya, kalau orang lalai, hatinya lalai dari Allah, dari darul akhirah, maka dia berhak mendapatkan adab di dunia. Kemudian juga bagaimana as-sarfu an tadabburi ayatillah. Dia berpaling dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari memahaminya dan juga mengambil faidah darinya. Ora iso meneh. Soare selale. Ya, semakin kelalaiannya semakin besar, semakin jauh dia dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lebih ngeri juga al-khirmanu min rahmatillah. Dia terhalang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk juga yang ngeri juga adalah su'ul khotimah. Orang yang lalai dari ingat Allah, dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan meninggalnya dalam kondisi su'ul khotimah. Wah, ini diantara hukuman-hukuman yang diberikan kepada orang yang lalai atau hati yang lalai. Nah, sebabnya apa kok orang bisa lalai? Hatinya bisa lalai karena satu, ya dia tamak dengan kelezatan kehidupan dunia sing diburu kur donya tok. Ya, terus yang dicari itu terus. Ya, 24 jam yang dia cari itu terus. Maka bagaimana dengan itu? Dia lalai. Kemudian juga bagaimana? Dia ya sibuk ya dengan hal-hal yang tarfiyah wa tanaum, bersenang-senang, berfoya-foya dan sebagainya. Ini juga termasuk hal yang menjadikan seorang itu menjadi lalai. Termasuk juga tadi yang saya sebutkan di awal, dia berkumpul dengan orang-orang yang lalai dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu ya. Ini diantara sebab-sebabnya, diantara sebab yang cukup ya banyak disebutkan oleh penulis di sini. Nah, adapun berikutnya yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana mengobati kelalaian, ya. Bagaimana mengobati kelalaian atau ghaflah itu?
Yang pertama adalah obatnya supaya kita enggak lalai dari akhirat, dari Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan pada Allah, yaitu memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir pada Allah. Ya Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Sebagaimana yang dibacakan di awal. Dan sebutlah Rabbmu pada dirimu dengan tunduk, wa khifah, dalam kondisi takut, wa dunal jahri minal qaul, tidak mengeraskan suara, bil ghudwi wal asal, di pagi dan sore hari, wala takum minal ghafilin, dan jangan engkau menjadi orang-orang yang ghafil, orang yang lalai. Di sini Allah sebutkan di awalnya wadhkur rabbaka. Ya, sebutlah Rabbmu, berzikirlah pada Rabbmu. Kita perbanyak zikir berarti kita tidak termasuk orang-orang yang lalai. Insyaallah dijauhkan dari kelalaian. Yang kedua, berdoa. Ya, berdoa supaya dijauhkan dari kelalaian. Di antara doa Nabi ini, ya mungkin ini belum hafal ini, saya juga belum hafal ini doanya. Walaupun ada yang mirip-mirip sebagainya hafal. Doanya Nabi misalnya Rasul mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini sudah hafal insyaallah ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan. Dua ini penyakit berat juga ini. Kalau kita lemah arep ibadah ra iso, maka kita berlindung pada Allah dari kelemahan ini. Wal kasal, males mampu jane kuat, tapi males ra gelem. Ini juga penyakit, menjadikan orang terhalang dari ibadah pada Allah. Wal bukhl, dari kekikiran. Wal haram, dari penyakit sangat tua banget. Ya sampai mungkin apa Pak sini Pak? Jombo Pak ya? Pikun dan sebagainya. Berlindung pada Allah dari yang demikian. Wal qaswah, dari kekerasan hati. Wal ghaflah, dari kelalaian. Wadillah, dari kehinaan, kerendahan. Wal maskanah, dari kekurangan harta. Wa a'udzubika minal faqri, aku berlindung padamu ya Allah dari kefakiran. Wal kufri, dan kekufuran. Wasyirki, wasyirk, dari kesyirikan. Wan nifaq, dari kenifakan. Wasum'ati, dari sum'ah, pengen didengar sama orang lain. Wariya, dari riya. Ini diantara doanya, cukup panjang ini doanya, masih kasih titik-titik berarti masih panjang lagi. Namun dari sini kita bisa lihat bagaimana Nabi juga berlindung dari sikap lalai, dari kelalaian hati. Jadi ini berdoa, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dijadikan orang yang lalai. Kemudian yang berikutnya termasuk obat dari kelalaian adalah berusaha menunaikan sholat malam. Berusaha menunaikan sholat malam. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, Rasul mengatakan man qoma bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. 10 ayat mudah loh Pak, betul Pak ya? Kulhu ping pira niku? Kulhu tambah Al-Falaq tambah An-Nas wis mungkin kita 10 niku bener. Nggih, leres mboten? Ya, berarti paling mboten kita bisa sholat napa niki Pak? Sholat malam 2 rakaat tambah sholat witir. Insyaallah sudah 10 ayat. Nah, sholat malam dengan baca sholat ayatnya 10 ayat tadi disebutkan dalam hadis ini, dia tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Nah, niki mulakno kalau panjenengan sami nggih berusaha lah. Paling mboten iso tangi saat ini jam 4 kurang 5 menit gitu ya mboten kalian tuh. Betul Pak ya? 4 kurang 5 menit itu udah masuk subuh. Berarti paling ora wis tangi kebandangan misalnya isone 10 menit tok. Nggih jam kurang seperempat tangine 4 kurang 20. Ke belakang 5 menit nggih Pak nggih. 10 menit iso salat. Nggih lumayan. Betul? Ya Pak, lumayan daripada apa? Daripada ora beberbelas gitu loh. Ya, 2 rakaat misalnya atau 3 rakaat. Ya 2 rakaat tambah 1 rakaat witir misalnya. 10 menit. Masya Allah gitu ya. Wa man qama bimi'ah, ya, barang siapa yang dia sholat malam dengan membaca 100 ayat kutiba minal qanitin, maka dia dituliskan sebagai orang yang qanitin, senantiasa berbuat taat pada Allah. Nah, ini 100 ayat agak lumayan ini. Wa man qama bi alfi ayah, barang siapa yang sholat dengan 1000 ayat kutiba minal muqantirin, dia dituliskan sebagai orang-orang yang ganjarannya banyak. Jadi saya kita pernah nanti nurut Pak. Tidak nggih? Ya, paling mboten nggih pas napa poso melu napa traweh jadi imam napa makmum?
makmumnya, nggak apa-apa, sama gitu ya. Nah, ala kulli hal paling tidak tadi ya kita usahakan meskipun sedikit kita punya bagian dari sholat malam. Dan satu Pak, catatan saya yang perlu saya sampaikan, Allah itu cinta, itu suka, innallaha yuhibbu al-'abda taqiyal ghaniyya al-khafi. Allah itu cinta dengan orang yang bertakwa, yang merasa cukup dia, kaya hatinya, dan dia tersembunyi. Pak, Bu, nggak masalah panjenengan ajak-ajak teman-teman yang lain sholat malam, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, ya sebaiknya orang lain nggak tahu kita sholat malam. Merasa kabar-kabar. Kecuali untuk keluarga sendiri loh, anaknya atau kuliah macam-macam, menduk sholat malam, nggak apa-apa. Atau panjenengan punya murid-murid untuk ngecek muridnya, untuk ngajak muridnya, nggak apa-apa. Tapi yang nggak ada faedah, nggak ada maslahat yang lainnya, pun lebih baik nggak usah kabar-kabar. Ya, banyak lebih baik kita punya amal-amal yang kita sembunyikan dari orang lain. Ya, begitu Pak ya. Karena Pak, ini lebih dekat kepada keikhlasan insyaallah. Ya, kita kan pengennya yang penting uang nggak tahu, apa Allah terima, kan gitu loh. Dan ini Allah Subhanahu wa taala cintai. Jadi kalau nggak ada maslahatnya mboten sah Pak panjenengan kemudian kabar-kabar kalau sedang sholat malam. Apalagi posting, alhamdulillah hari ini bisa sholat malam. Cak. Tuh ning Facebook. Rasa Pak. Ya, nggak usah. Ya, karena apa? Kita takut nanti ya di sana ada godaan-godaan setan sehingga muncul dalam hati kita, wah, kita sing sholat bengi aku tok. Jangan gitu ya. Atau dikabar-kabarkan sama orang lain biar dapat pujian orang lain. Hati-hati, karena bisikan setan itu sampai seperti itu gitu ya. Nah, ini sedikit tambahan dari kami. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini meskipun tidak banyak bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Wa quda'wan alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.